China hadapi masalah ekonomi pelik, pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran melonjak. China kini dikabarkan mengalami problem ekonomi yang amat pelik, ditandai dengan tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, hingga angka pengangguran usia muda yang menyentuh rekor tertinggi. Problem perekonomian China saat ini juga ditandai dengan fenomena pasar perumahan runtuh dan perusahaan manufaktur harus berjuang agar tetap berproduksi. Dikutip dari CNN, ekonomi terbesar kedua di dunia itu sedang bergulat dengan dampak kekeringan parah. Sektor real estate yang luas menderita akibat dari penumpukan hutang yang terlalu banyak. Situasinya semakin memburuk setelah Beijing menerapkan kebijakan nol COVID yang kaku. Akan terjadi ke depannya, sudah dimulai dari negara yang di sana. Yang saat ini sedang perang? Ya, itu akan Rusia, Ukraina. Memulai keguncangan ekonomi global akan terjadi. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar. Bahkan, tidak ada tanda-tanda kebijakan tersebut bakal berubah tahun ini. Secara nasional, setidaknya 74 kota telah mengalami penguncian sejak akhir Agustus. Menurut perhitungan CNN, berdasarkan statistik pemerintah, kondisi itu mempengaruhi lebih dari 313 juta penduduk. Goldman Sachs pekan lalu memperkirakan bahwa kota-kota yang terkena dampak penguncian menyumbang 35% dari produk domestik bruto atau PDB Cina. Pembatasan terbaru menunjukkan sikap tanpa kompromi Cina untuk membasmi virus dengan langkah-langkah kendali yang paling ketat meskipun ada dampak besar dari kebijakan tersebut. Akhirnya duniawi itu yang menutupi hati mereka melihat kebenaran yang akan Allah berikan, dan itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Maka kalianlah yang dipersiapkan nantinya. Insya Allah, semoga Kalian sudah diberikan penjelasan-penjelasan oleh beliau, dan sedikit sekali yang mendapatkan penjelasan itu karena yang dipilih hanyalah orang-orang tertentu saja. iya. Yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Bahkan yang sudah ini pun masih banyak sekali godaannya. Karena kami pun meyakini musuh kami bukan sekelas jin ataupun musuh kami memang langsung dengan iblis dan pasukan Dajjal. Kalian adalah pasukan akhir zaman yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalian akan menerima tantangan yang sangat besar di akhir zaman ini. Nanti kalian akan mengetahui. Beijing tampaknya bersedia menanggung biaya ekonomi dan sosial yang berasal dari kebijakan nol COVID karena alternatifnya, infeksi yang meluas bersama dengan rawat inap dan kematian yang sesuai, merupakan ancaman yang lebih besar bagi legitimasi pemerintah. Demikian kata Craig Singleton, rekan senior Cina di Foundation for Defense of Democracies, sebuah think tank yang berbasis di Washington DC. Apalagi saat ini Xi Jinping tengah berusaha agar terpilih untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya saat Partai Komunis menggelar kongres terpentingnya dalam satu dekade bulan depan. Pergeseran kebijakan besar sebelum kongres partai tampaknya tidak mungkin, meskipun kita dapat melihat pelunakan dalam kebijakan tertentu pada awal 2023 setelah masa depan politik Xi Jinping terjamin. Demikian kata Singleton. Zaman dahulu itu lebih mengutamakan adab sopan santun dan semuanya itu belum terpengaruhi oleh teknologi yang membuat orang itu menjadi lupa
diri. Berarti kalau manusia zaman sekarang sifatnya seperti apa? Ya, mereka itu ingin dihormati oleh semua orang. Oh, gila hormat. Iya, semuanya apa-apa itu, entah itu jabatan, segala hal, semuanya dilakukan secara yang dilakukan secara haram itu tetap dilakukan. Astagfirullah. Termasuk membunuh manusia itu? Ya, betul. Mengutip dari BBC, China mungkin tidak sedang berjuang melawan inflasi yang tajam seperti Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, ekonomi China memiliki masalah lain. Ketegangan perdagangan antara China dan ekonomi utama seperti Amerika Serikat juga menghambat pertumbuhan. Yuan berada di jalur pelemahan terburuk dalam beberapa dekade karena nilai tukarnya anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang lemah menakuti investor, memicu ketidakpastian di pasar keuangan. Hal ini juga mempersulit bank sentral untuk memompa uang ke dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa penyebab mengapa perekonomian Cina tengah mengalami masalah pelik. Yang pertama, karena zero COVID mendatangkan malapetaka wabah COVID di beberapa kota, termasuk pusat manufaktur seperti Shenzhen dan Tianjin, telah mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai industri. Orang-orang juga tidak menghabiskan uang untuk hal-hal seperti makanan dan minuman, retail atau pariwisata, menempatkan layanan utama di bawah tekanan. Para ahli sepakat bahwa Beijing dapat berbuat lebih banyak untuk merangsang ekonomi, tetapi hanya ada sedikit alasan untuk melakukannya sampai nol COVID berakhir. Yang kedua, Beijing tidak melakukan cukup kebijakan untuk ekonominya pada bulan Agustus. Beijing telah mengumumkan kebijakan mengenai rencana senilai 1 triliun yuan atau 203 miliar US dollar untuk meningkatkan usaha kecil, infrastruktur, dan real estate. Namun, hal itu dinilai tidak cukup. Para pejabat dapat berbuat lebih banyak untuk memicu pengeluaran demi memenuhi target pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini termasuk lebih banyak investasi di infrastruktur, meringankan persyaratan pinjaman untuk pembeli rumah, pengembang properti, dan pemerintah daerah, dan keringanan pajak untuk rumah tangga. Yang ketiga, pasar properti Cina tengah mengalami krisis. Lemahnya aktivitas real estate dan sentimen negatif di sektor perumahan tidak diragukan lagi memperlambat pertumbuhan. Kondisi ini telah memukul ekonomi Cina dengan keras karena properti dan industri lain yang berkontribusi terhadapnya menyumbang hingga 1/3 dari produk domestik bruto atau PDB Cina. Yang keempat, perubahan iklim memperburuk keadaan cuaca ekstrim mulai berdampak jangka panjang pada industri Cina. Gelombang panas yang parah diikuti kekeringan melanda provinsi barat daya Sichuan dan kota Chongqing di Sabuk Tengah pada bulan Agustus. Ketika permintaan akan kebutuhan AC melonjak, hal itu membanjiri jaringan listrik di wilayah yang hampir seluruhnya bergantung pada tenaga air. Pabrik-pabrik termasuk produsen besar seperti pembuat iPhone, Foxconn, dan Tesla terpaksa memangkas jam kerja atau menutup total pabriknya. Biro Statistik Cina mengatakan pada bulan Agustus bahwa keuntungan di industri besi dan baja turun lebih dari 80% dalam 7 bulan pertama tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Yang kelima, raksasa teknologi Cina kehilangan investor. Tindakan keras regulasi terhadap raksasa teknologi Cina yang telah berlangsung 2 tahun tidak membantu. Tencent dan Alibaba melaporkan penurunan pendapatan pertama mereka di kuartal terakhir. Laba Tencent turun 50%, sementara laba bersih Alibaba turun setengahnya. Investor juga merasakan pergeseran di Beijing, di mana beberapa perusahaan swasta paling sukses di Cina telah mendapat sorotan yang lebih besar ketika cengkraman Xi Jinping pada kekuasaan tumbuh. SoftBank Jepang menarik sejumlah besar uang tunai dari Alibaba, sementara Berkshire Hathaway dari Warren Buffett menjual sahamnya di pembuat kendaraan listrik BYD. Masih kecil peringatan itu, kalau masih belum juga sadar akan ada yang lebih besar lagi.
Pergeseran kebijakan besar sebelum Kongres Partai tampaknya tidak mungkin, meskipun kita dapat melihat pelunakan dalam kebijakan tertentu pada awal 2023 setelah masa depan politik Xi Jinping terjamin. Demikian kata Singleton. Mengutip dari BBC, China mungkin tidak sedang berjuang melawan inflasi yang tajam seperti Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, ekonomi China memiliki masalah lain. Ketegangan perdagangan antara China dan ekonomi utama seperti Amerika Serikat juga menghambat pertumbuhan. Yuan berada di jalur pelemahan terburuk dalam beberapa dekade karena nilai tukarnya anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang lemah menakuti investor, memicu ketidakpastian di pasar keuangan. Hal ini juga mempersulit bank sentral untuk memompa uang ke dalam perekonomian. Orang-orang yang rakus tamak. Menghasut orang buat rakus. Siapa aja yang sudah berhasil sama ramuan kamu, sama rayuan kamu? Banyak. Oh. Emang tugas kamu dikasih tugas apa sih sama Tuhan kamu? Mata-mata terus? Menghancurkan iman manusia. Menghancurkan iman manusia. Cara yang paling sering berhasil pakai cara apa kamu untuk menghancurkan iman manusia? Cara keinginan dunia, ingin menguasai suatu bidang usaha. Tentunya dengan keinginan dunia. Dengan persaingan yang tidak sehat. Persaingan manusia yang tidak sehat. Persaingan tender. Oh, mantan tender. Duniawi. Kenapa kok sekarang akhir-akhir ini gencar sekali kamu melancarkan serangan kepada manusia, sampai negara Indonesia pun salah satu instansi ini sampai seperti ini, porak-porandai kepercayaan masyarakat, malah ada berita seperti ini. Kok gencar sekali kamu? Ada hal apa yang akan terjadi? Akan banyak yang musnah karena mereka hanya memikirkan dunia tanpa memikirkan kerukunan dalam bermasyarakat sesama umat. Selalu ingin lebih tinggi dari yang lainnya, tidak mau rendah. Itulah yang saya cari. Kamu mencari orang-orang seperti itu, meracik ramuan yang manusia terjebak sama rayuan kamu, sehingga manusia itu menjadi tamak, merasa tinggi, merasa pintar, Dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain. tidak mau dikalahkan. Selalu ingin di atas. Makanya mereka selalu memusuhi yang satu dengan yang lainnya. Karena hatinya penuh dengan iri dan dengki. Tapi kamu senang kayak gitu loh? Ya, sangat senang sekali saya. Sangat senang sekali. Karena mereka akan menjadi pasukan saya. Kamu ditugaskan di bumi berapa sih? Di tempat di mana tadi kamu? Kenapa? Tidak mau jawab. Iya. Tuhan kamu menyuruh kamu itu
akhir-akhir ini, tahun-tahun ini banyak sekali manusia yang terjebak oleh rayuan kami yang tidak seperti biasanya. Ada perintah apa, ada rahasia apa di balik